Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam Subade. Terima kasih untuk semuanya telah menyaksikan video saya, dan mungkin ini lebih kepada podcast ya. Jadi Subade akan memberikan informasi ataupun ilmu ataupun pengetahuan kepada rekan-rekan semua tentang sebuah tampilan untuk menyajikan sebuah informasi, data, sehingga itu bisa dibaca dengan tepat sasaran, kemudian benar dan tidak menimbulkan banyak persepsi. Nah, dari video ini ataupun podcast ini, Subade sebenarnya tidak membuat sesuatu yang ingin viral ataupun bagaimana, tapi Subade ingin memberikan pandangan Subade gitu terkait yang sekarang ini yang sangat marak, yaitu informasi data COVID-19 atau virus corona yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Sebenarnya Subade tidak mempunyai kapasitas ya dalam hal memberikan komentar untuk corona ini, tapi sedikit curhat saja gitu, karena banyak sekali yang ditampilkan itu tidak memberikan data yang mudah dibaca gitu ya. Malahan data yang diberikan itu menurut Subade sedikit membuat orang panik. Nah, jadi sedikit Subade ingin memberikan pandangan agar informasi yang diberikan itu tidak menimbulkan kepanikan. Subade saat ini saya membuat video pada tanggal 19 April 2020 dan sekarang lagi real time nih pukul 13:19 gitu ya. Jam siang lah, jam makan siang dan istirahat. Jadi belum ada update terbaru dari pemerintah tentang informasi corona hari ini. Jadi Subade akan review data terbaru yang dikeluarkan kemarin sore, Sabtu 18 April. Nah, sini Subade ngambil dari situsnya kumparan.com dengan tema Jubir COVID-19 Durianto tampil dengan batik motif corona. Jadi Subade tidak mengomentari tentang batik yang digunakan ya, ada list hitam merah, kemudian ada gambar-gambar virus corona gitu di batiknya yang berwarna biru, tapi Subade tidak ingin komentar tentang hal tersebut dan juga tidak mau berkomentar tentang data yang menurut dari salah satu media, yaitu dari Mata Najwa ataupun berita lainnya mengatakan ada kesalahan ataupun perbedaan data antara daerah di provinsi maupun di pusat, ada perbedaan data, baik itu data positif maupun yang meninggal gitu ya. Tapi Subade juga tidak mau komentar tentang hal tersebut. Yang ingin Subade komentari adalah data yang disajikan, baik itu data yang positif, sembuh hingga meninggal. Di sini data yang disebutkan oleh pemerintah. Dalam kesempatan ini, Yuri mengumumkan jumlah pasien positif itu bertambah sebanyak 325 orang, sehingga per Sabtu 18 April pukul 12.00 siang total ada 6.248 pasien positif. Kemudian sementara itu jumlah pasien positif COVID-19 yang meninggal kini ada 535 pasien. Kabar baiknya jumlah pasien virus corona yang sembuh juga bertambah 15 orang, sehingga tercatat saat ini totalnya ada 631 orang yang sembuh dari COVID-19. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk data kemarin yang didapatkan itu ada penambahan 325 orang yang dinyatakan positif, sehingga jumlah orang yang positif corona di Indonesia adalah 6.248 orang, dan yang meninggal itu ada 535 pasien dan yang sembuh itu ada 631 orang. Nah, itu data yang disajikan. Kemudian secara global itu ada 213 negara yang terpapar, kemudian ada total 2.164.111 orang yang terkonfirmasi positif di seluruh dunia. Jadi ada 2 juta. Kemudian meninggalnya itu ada 146.198 orang. Jadi hampir 150.000 ya yang meninggal. Ini didapatkan dari data WHO. Last update-nya itu 18 April 2020 pukul 07.00 GMT plus 7. Jadi waktu Indonesia Barat di sini per 18 April. Nah, ya demikian. Dan jumlah positif yang tertinggi negaranya itu adalah Amerika dengan jumlah yang terpapar positif itu 740.557 orang dengan angka kematian 38.979 dan sembuhnya 66.648 orang. Nah, itu adalah data yang disampaikan oleh pemerintah dan ya itu perlu kita ketahui gitu ya. Tapi Subade ingin memberikan sedikit masukan tentang data yang disampaikan secara logika ya. Kita buka dulu kalkulator, ya tidak salah
maksud dari Subade adalah data ini sebenarnya tidak salah, tapi ada kekurangan ataupun sedikit penambahan ya seharusnya ini ya. Secara logika positif virus corona ataupun orang yang terkena positif virus corona ini kan ada 6.248, kemudian sudah sembuh 631 orang dan sudah meninggal 535. Seharusnya ada lagi penambahan satu data lagi di mana ini adalah data yang betul-betul positif dan aktif, artinya masih hidup dan dia masih positif. Seharusnya disebutkan data ini dari 6.248 ini harus dikurang dengan 631 orang dan dikurang 535 orang sehingga angkanya tidak sampai 6.000, dan angka itulah yang menjadi patokan utama kita sebagai warga negara bahwa ada sekitar sekian orang yang masih positif. Jadi sebenarnya angka ini akan mengurangi dari jumlah angka yang ditampilkan. Ya, coba kita buktikan. Sini ada 6248 dikurang 631 dikurang 535. Kita hasilkan menjadi 5.082 orang. Angka inilah yang harus juga ditampilkan di situs pemerintah, yaitu di covid19.go.id, sehingga data ini bisa menjadi patokan kita ya. Masih ada 5.000 orang yang terpapar. Tidak disebutkan di media-media itu dengan jumlah 6.000 yang positif saja gitu. Tapi ya dia positif, tapi positifnya yang aktif. Jadi kita harus hormati juga, kita hargai juga data-data yang telah sembuh. Nah, itu kita manfaatkan sehingga kita kurangkan dengan angka tersebut dan keluarlah hasil 5.000 tadi, sehingga kita punya data yang lengkap dan sangat mudah dibaca oleh orang lain termasuk masyarakat awam. Karena bagi masyarakat biasa mereka hanya paham angka yang sering dimunculkan oleh media itu positif 6.000, positif 6.000, positif 6.000. Nah, itu yang menjadi patokan mereka sehingga mereka khawatir sekali. Mereka tidak melihat angka sembuhnya berapa, angka meninggalnya berapa gitu. Jadi harus ada data satu lagi, yaitu positif yang aktif dengan angka hasil pengurangan dari orang yang positif dikurang dengan sembuh dikurang dengan yang meninggal, sehingga datanya yang disebarkan keluar itu angka yang positif aktif, tidak lagi yang positif saja gitu. Mungkin ini bisa menjadi patokan juga untuk seluruh negara, karena saya melihat ada beberapa negara yang sudah menerapkan hal ini, dan sebenarnya pemikiran Subade ini sudah hampir 1 mingguan gitu ya untuk menerapkan ini, tapi baru ada waktu untuk membuat podcast ataupun videonya ke rekan-rekan semua. Semoga ini membantu, tidak membuat kekhawatiran ataupun kepanikan lainnya. Dan sekali lagi video ini bukan untuk membuat onaran kepanikan masyarakat, dan sebenarnya juga Subade tidak mempunyai kapasitas dalam hal mengomentari ya, tapi apa salahnya kita memberikan saran. Semoga bisa menjadi referensi dan terdengar oleh petinggi-petinggi pejabat kita, pemerintahan kita yang terhormat. Semoga dapat diterapkan dan semangat terus untuk menanggulangi. Tetap stay at home, di rumah saja, keluar menggunakan masker, selalu melakukan PHBS sehari-hari, kemudian konsumsi makanan yang bergizi. Semoga kita dapat melewati masa-masa ini, ujian ini. Tetap semangat. Salam Subade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.